Halo, kembali lagi ke pembahasan kita mengenai dasar pengembangan situs web. Dan kali ini kita akan membahas host, klien, dan server dalam memahami peran dan fungsinya dalam jaringan komputer. Yang pertama ada pengertian jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini adalah sekumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung satu sama lain melalui suatu media komunikasi sehingga dapat bertukar data, berbagi sumber daya, dan berkomunikasi. Jaringan komputer memungkinkan dua atau lebih komputer untuk terhubung dan berinteraksi baik secara langsung maupun melalui perantara seperti router, switch, atau server. Nah, beberapa komponen utama dalam jaringan komputer itu yang pertama ada perangkat keras atau hardware, komputer termasuk desktop, laptop, server, dan perangkat lain yang memiliki kemampuan komputasi. Router itu untuk mengarahkan lalu lintas data antara jaringan. Kemudian ada switch yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal seperti contohnya adalah LAN dan mengatur distribusi data. Kemudian ada kabel dan nirkabel, media fisik seperti kabel Ethernet atau nirkabel seperti WiFi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat. Kemudian ada perangkat lunak atau software. Yang pertama itu ada sistem operasi yang mengelola sumber daya jaringan dan mengizinkan perangkat untuk saling berkomunikasi. Ya, misal contohnya seperti Windows Server dan Linux. Aplikasi jaringan, program yang menggunakan jaringan untuk melakukan tugas tertentu seperti web browser atau email client. Kemudian ada protokol jaringan. Ini yang seperti sudah dibahas sebelumnya. Aturan dan format yang menentukan bagaimana data dikirim dan diterima melalui jaringan, misalnya TCP/IP, HTTP, kemudian FTP. Ini sudah dibahas di video kita sebelumnya. Kemudian ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama itu ada LAN atau Local Area Network, jaringan yang menghubungkan perangkat dalam area geografis kecil seperti contohnya dalam sebuah gedung. Kemudian ada WAN, Wide Area Network, jaringan yang mencakup area geografis yang luas seperti menghubungkan komputer di berbagai kota atau negara. Kemudian ada Metropolitan Area Network, jaringan yang mencakup area kota atau kampus atau sekolah lah, contohnya seperti itu. Kemudian ada PAN itu ya, Personal Area Network, jaringan kecil yang biasanya hanya beberapa meter seperti contohnya adalah Bluetooth antara smartphone dan headset atau mungkin hotspot yang ada di HP kalian. Oke, selanjutnya ini ada pengertian host. Host ini dalam konteks jaringan komputer adalah perangkat atau node apapun yang terhubung ke jaringan dan mampu berkomunikasi dengan perangkat lain melalui jaringan tersebut. Host memiliki alamat IP yang unik, memungkinkan perangkat tersebut untuk mengirim dan menerima data dalam jaringan. Contoh perangkat yang bisa menjadi host itu adalah yang pertama komputer, baik desktop maupun laptop yang terhubung ke jaringan, misalnya komputer di kantor yang terhubung ke LAN atau Local Area Network. Kemudian smartphone, ponsel cerdas yang terhubung ke internet melalui WiFi atau jaringan seluler juga merupakan host. Server yang menyediakan layanan seperti web hosting, email, database kepada klien. Kemudian printer jaringan, printer yang dapat diakses oleh beberapa komputer di jaringan adalah contoh lain dari host. Kemudian perangkat IoT, Internet of Things, perangkat seperti Smart TV, kamera pengawas atau CCTV, atau termostat pintar yang terhubung ke jaringan. Kemudian ada router yang mengelola lalu lintas data di jaringan juga berfungsi sebagai host karena memiliki alamat IP ya, dan dapat berkomunikasi dengan perangkat lain. Nah, kemudian kita lihat di bawah sini adalah peran host dalam jaringan. Apa sih perannya host dalam jaringan itu? Yang pertama adalah mengirim dan menerima data. Jadi host ini bertanggung jawab untuk mengirimkan dan menerima data dalam jaringan. Misalnya komputer yang mendownload file dari internet atau smartphone yang mengirim pesan melalui aplikasi. Kemudian berfungsi sebagai klien atau server.
Sebuah host bisa berperan sebagai klien yang meminta data atau layanan dari server, atau sebagai server yang menyediakan layanan atau data kepada klien. Kemudian, menjalankan aplikasi jaringan. Host sering digunakan untuk menjalankan aplikasi yang memerlukan komunikasi jaringan seperti browser web, email client, dan aplikasi berbasis cloud. Kemudian, menjadi bagian dari jaringan yang lebih besar. Host adalah elemen dasar yang memungkinkan jaringan untuk ada dan berfungsi. Tanpa host, tidak ada perangkat yang berkomunikasi ke jaringan atau berkomunikasi di jaringan. Kemudian, keamanan dan manajemen jaringan. Setiap host dalam jaringan perlu dikelola dengan baik untuk memastikan keamanan dan efisiensi jaringan, termasuk pengelolaan alamat IP, firewall, dan perangkat lunak keamanan. Nah, setelah host kita lanjut ke klien. Pengertian klien ini dalam konteks jaringan komputer adalah perangkat atau aplikasi yang meminta layanan data dari server. Klien berfungsi sebagai titik akhir yang mengakses informasi atau layanan yang disediakan oleh server melalui jaringan. Klien tidak menyimpan data atau layanan yang diminta, tetapi berkomunikasi dengan server untuk memperoleh akses ke data atau layanan tersebut. Nah, klien ini adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang mengirimkan permintaan ke server untuk mendapatkan layanan informasi atau sumber daya tertentu dalam model client server. Klien adalah entitas yang memulai komunikasi dengan server untuk menerima data dan data atau layanan. Nah, contoh dari aplikasi yang berfungsi sebagai klien itu adalah yang pertama ada web browser. Kita sudah bahas web browser di video sebelumnya. Aplikasi seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari adalah contoh klien yang meminta halaman web dari server web. Ketika pengguna mengetikkan URL, browser mengirimkan permintaan ke server untuk menampilkan halaman tersebut. Kemudian ada email client. Aplikasi seperti Microsoft Outlook, Apple Mail, atau Gmail adalah klien yang menghubungkan pengguna dengan server email untuk mengirim, menerima, dan mengelola email. Kemudian ada FTP client. Program seperti FileZilla adalah contoh FTP client yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah atau mengunduh file dari server FTP. Nah, kemudian streaming media player, aplikasi seperti Spotify, Netflix, atau YouTube adalah klien yang meminta konten multimedia, audio atau video dari server streaming. Nah, kemudian yang terakhir ada chat atau messaging application. Aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, atau WeChat adalah klien yang mengirim pesan melalui jaringan ke server untuk dikirimkan kepada pengguna lain. Oke, selanjutnya adalah pengertian dari server. Nah, server itu adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang menyediakan layanan, data, atau sumber daya kepada klien dalam jaringan. Server menerima permintaan dari klien, memprosesnya, dan mengirimkan respons yang sesuai. Server biasanya memiliki kapasitas yang tinggi untuk menangani banyak permintaan secara bersamaan dan dapat menjalankan berbagai jenis layanan yang dibutuhkan oleh klien. Nah, jenis-jenis dari server ini yang pertama ada web server. Fungsinya adalah menyediakan menyediakan halaman web kepada klien atau web browser yang meminta melalui protokol HTTP atau HTTPS. Web server menghost situs web dan mengirimkan konten seperti HTML, CSS, JavaScript, dan gambar kepada pengguna. Kemudian ada database server. Fungsinya itu untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses ke database. Database server memungkinkan klien untuk menjalankan query, menambahkan data baru, atau
memperbarui informasi yang ada. Contoh MySQL, Microsoft SQL Server, kemudian Oracle Database. Kemudian selanjutnya ada file server. Fungsinya adalah menyimpan dan mengelola file yang dapat diakses oleh klien melalui jaringan. File server memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengambil, atau berbagi file seperti dokumen, gambar, dan video. Contohnya Windows Server, Samba, NIS atau Network Attached Storage. Nah, selanjutnya ada mail server. Fungsinya adalah mengelola email yang dikirim dan diterima oleh klien. Mail server bertanggung jawab untuk menyimpan email, mengirimkannya ke penerima yang benar, dan menyediakan akses kepada pengguna melalui aplikasi email klien. Selanjutnya yaitu interaksi antara klien dan server. Yang pertama ada permintaan dan respons. Interaksi antara klien dan server umumnya dimulai ketika klien mengirimkan permintaan atau request ke server. Server kemudian memproses permintaan tersebut dan mengirimkan respons kembali ke klien. Misalnya, ketika Anda mengunjungi sebuah situs web, browser Anda atau kliennya mengirimkan permintaan ke HTTP, ke web server, yang kemudian mengirimkan kembali halaman web tersebut untuk ditampilkan ke browser Anda. Kemudian selanjutnya ada komunikasi dua arah. Meskipun permintaan biasanya diminta oleh klien, proses ini seringkali melibatkan komunikasi dua arah. Misalnya, ketika Anda mengisi formulir di web, data tersebut dikirimkan ke server yang kemudian memprosesnya dan mengirimkan kembali hasil atau konfirmasi kepada klien. Kemudian ada protokol komunikasi. Interaksi antara klien dan server menggunakan berbagai protokol komunikasi seperti HTTP atau HTTPS untuk web browsing, SMTP untuk mengirimkan email, dan FTP untuk transfer file. Protokol ini mengatur cara data dikirim dan diterima adalah antara klien dan server. Kemudian keamanan dan autentikasi. Banyak interaksi antara klien dan server melibatkan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data dan autentikasi pengguna. Contohnya adalah penggunaan protokol HTTPS untuk memastikan bahwa komunikasi antara browser atau klien dan web server aman dan terlindungi dari penyadapan. Nah, kemudian bagaimana host dapat bertindak sebagai klien atau server? Yang pertama adalah host sebagai klien. Sebuah host seperti komputer atau smartphone itu bertindak sebagai klien ketika perangkat tersebut meminta layanan atau data dari server. Misalnya, ketika Anda menggunakan komputer untuk mengakses email melalui aplikasi email klien, komputer Anda bertindak sebagai klien yang meminta data email dari mail server. Kemudian ada host sebagai server. Sebuah host juga dapat berfungsi sebagai server ketika menyediakan layanan atau data kepada klien lain. Misalnya, jika Anda mengatur komputer Anda untuk menjadi web server, maka komputer tersebut akan menyimpan dan mengirimkan halaman web kepada pengguna yang memintanya melalui browser mereka atau klien. Kemudian host sebagai klien dan server secara bersamaan. Dalam beberapa kasus, host dapat berperan sebagai klien dan server secara bersamaan. Misalnya, sebuah komputer yang menjalankan perangkat lunak peer-to-peer atau P2P dapat bertindak sebagai klien dengan meminta data dari host lain, sekaligus berfungsi sebagai server dengan menyediakan data kepada host lain dalam jaringan P2P. Nah, contohnya contoh skenario di dunia nyatanya adalah yang pertama itu akses website. Contohnya begini, seorang pengguna membuka browser web di komputernya dan memasukkan URL, contohnya www.example.com. Nah, yang pertama prosesnya, browser atau klien itu mengirimkan permintaan ke HTTP, ke web server yang menghost situs web tersebut.
Web server kemudian memproses permintaan dan mengirimkan halaman web yang diminta kembali ke browser untuk ditampilkan kepada pengguna. Nah, peran hostnya, komputer pengguna berfungsi sebagai klien, sedangkan komputer atau perangkat yang menghost situs web berfungsi sebagai server. Kemudian contoh selanjutnya ada pengiriman email. Misalkan gini, seorang pengguna mengirimkan email menggunakan aplikasi email klien seperti Microsoft Outlook atau Gmail. Prosesnya adalah aplikasi email klien itu sebagai kliennya mengirimkan email melalui protokol SMTP ke mail server. Mail server kemudian meneruskan email tersebut ke mail server penerima, dan akhirnya email tersebut diunduh oleh aplikasi email klien penerima. Peran host, komputer pengguna yang mengirim dan menerima email bertindak sebagai klien, sementara server email menangani pengiriman dan penerimaan email bertindak sebagai server. Nah, contohnya yang terakhir yaitu streaming video. Jadi seseorang itu membuka aplikasi Netflix gitu, misalkan di laptop atau di smart TV untuk menonton film. Nah, prosesnya aplikasi Netflix ini bertindak sebagai klien dan mengirimkan permintaan ke streaming server Netflix. Streaming server kemudian mengirimkan aliran video atau stream ke aplikasi Netflix untuk diputar di TV pengguna. Nah, peran host di sini smart TV dan perangkat lain yang digunakan untuk menonton video berfungsi sebagai klien, sedangkan streaming server Netflix berfungsi sebagai server yang menyediakan konten video. Oke, sampai di situ saja untuk materi kita kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya.